Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal menyerang kehormatan dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk instansi pemerintah, korporasi, serta profesi dan jabatan. Hanya korban individu yang boleh membuat laporan dugaan pencemaran nama baik. Hal ini tertera dalam putusan MK nomor 105 tahun 2024 yang dibacakan oleh MK pada Selasa lalu. MK mengabulkan sebagian gugatan pemohon atas nama Daniel Fritz Tangkalisan. MK menyatakan ketidakjelasan batasan frasa orang lain dalam pasal 27A Undang-Undang ITE yang diserang kehormatan atau nama baik rentan disalahgunakan. Oleh karenanya, MK memutuskan pasal pencemaran nama baik hanya dapat berlaku untuk perseorangan atau individu. Sementara badan hukum termasuk instansi pemerintah ataupun profesi dan jabatan tidak termasuk dalam pasal pencemaran nama baik. Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 45A tidak terjadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menerapkan frasa orang lain pasal 27A Undang-Undang 1 2024, maka penting bagi mahkamah untuk menegaskan bahwa yang dimaksud frasa orang lain adalah individu atau perseorangan. Oleh karena itu, dikecualikan dari ketentuan pasal 27A Undang-Undang nomor 1 2024 apabila yang menjadi korban pencemaran nama baik bukan individu atau perseorangan, melainkan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi korporasi, profesi, atau jabatan. Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 3 dan pasal 45A ayat 3 yang digugat Jaksa asal Ngawi, Jovi Andrea. MK menyatakan kerusuhan di media sosial tidak memenuhi unsur pidana, kecuali kondisi itu mengganggu ketertiban di ruang fisik. Menurut Hakim Konstitusi Arsul Sani, kritik terhadap kebijakan pemerintah sebaiknya disikapi sebagai bagian dari dinamika demokrasi partisipasi publik dan bukan dianggap sebagai penyebab keonaran. Mahkamah menyatakan frasa orang lain bukan permohonan pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan kata kerusuhan dalam pasal 28 ayat 3 dan pasal 45A ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 1 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6905 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau cyber. Sementara itu, pakar hukum pidana menyebut keluhan masyarakat terhadap lembaga pemerintah merupakan bentuk pengawasan publik dan tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Sehingga putusan MK menjadi landasan hukum kuat bagi kebebasan berpendapat di ranah publik dan digital. Bukan melalui dunia siber atau melalui internet, itu dibatasi hanya berlaku pada orang per orang, bukan pada kelembagaan. Karena pada dasarnya, apakah itu komplain, apakah itu peringatan atau bahkan memaki-maki sebuah lembaga, itu pada dasarnya adalah tuntutan dari masyarakat untuk bagaimana lembaga itu bisa bekerja melayani masyarakat dengan baik, bukan soal dia dicemarkan atau dihina atau didiskreditkan oleh lembaga. Nah, karena itu kemudian Mahkamah Konstitusi memperjelas tafsir ini. Ya, memperjelas tafsir ini bahwa memang lembaga itu tidak bisa menuntut orang gitu. Soal perdata ya mungkin itu masih terbuka, artinya keperdataan itu tidak dibatasi oleh aturan main ya yang diatur di dalam Undang-Undang ITE itu ya utamanya soal aspek pidananya itu yang kemudian dibatasi ya pengertian orang lain itu tidak termasuk lembaga-lembaga terutama lembaga pemerintah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.